Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Bapak Akbar. Tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Oke, bab kali ini kita akan mempelajari yang temanya hidup bersih semua jadi nyaman. Wah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar kita selalu diberi kelancaran dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Ala hadinya wa ala al-fatihah. Amin. Baik, mari kita mulai. Kita akan mempelajari tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Ada yang tahu apa itu toharoh? Ayo, kemarin kan Bapak sudah suruh kalian pelajari. Bapak sudah beri ancar-ancar atau rambu-rambu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Toharoh. Baik, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah yang lainnya. Di sini najis terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum makan apapun kecuali air susu. Di sini bisa disucikan dengan cara memercikan air ke dalam pada tempat yang terkena najis itu atau mengusapkan. Sangat mudah karena najisnya itu ringan, mukhafafah. Yang kedua yaitu mutawasito, najis yang menengah, yaitu darah, nanah, air kencing, tinja. Di sini tentunya air kencing bukan air kencing bayi melainkan air kencing seseorang sudah dewasa atau sudah balik. Itu cara menyucikannya yaitu dengan cara mengalirkan atau menyiram benda atau sesuatu yang terkena najis itu. Yang ketiga, najis mughaladhah atau berat. Di sini bersumber dari anjing dan babi. Jadi apapun itu yang bersumber dari anjing, entah itu jilatan atau kalian baru menyentuh anjing terus tangan kalian itu dalam keadaan basah, maka itu adalah najis mughaladhah atau najis berat. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu cara menyucikannya melalui beberapa tahap bukan hanya satu tahap, melainkan 7 tahap atau 7 kali basuhan dengan air pada sesuatu yang terkena najis itu, dan di antara 7 itu satu kalinya menggunakan pasir atau tanah dicampur dengan tanah. Jadi airnya itu dicampur dengan tanah. Yang selanjutnya yaitu hadas. Di sini hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu yang disebabkan oleh berhubungan suami istri, keluarnya air mani, menstruasi, melahirkan, dan nifas. Sedangkan hadas kecil yaitu BAB, buang air besar atau buang air kecil, tertidur. Jadi ketika kalian memiliki wudhu terus kalian tertidur, kesirep
Nah itu maka wudhu kalian itu batal. Yang ketiga itu bersentuhan kulit ya. Nah, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Misalkan bapak mempunyai wudhu, terus bapak tidak sengaja menyentuh kalian siswa perempuan itu, maka wudhu bapak akan batal. Yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan dan lutut. Jadi ketika kalian itu menyentuh tangan kalian yang bagian dalam ini menyentuh kemaluan dan kemaluan atau dubur, itu termasuk hadas kecil. Kembali ke materi najis tadi, bapak lupa di sini pada najis mutawasitoh, najis menengah itu terbagi lagi menjadi dua ya, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah diyakini adanya najis tetapi tidak nyata wujudnya. Jadi ketika kalian itu melihat suatu meja, nah, kalian itu meyakini di situ itu najis, tapi barang yang menyebabkan najis itu tidak ada, tapi itu kalian yakin najis. Nah itu namanya najis hukmiyah. Caranya yaitu menyucikannya yaitu dengan mengalirkan air tadi itu sampai kalian sudah merasa yakin bahwa najisnya sudah hilang. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Jadi ketika kalian melihat kotoran ayam di atas meja, sudah nyata ada kotoran ayam di atas meja, itu merupakan najis ainiyah. Jadi kalian itu harus menghilangkan baunya dulu, zatnya dulu, terus warnanya dulu. Jadi semua unsur yang menyebabkan najis itu harus hilangkan dulu. Nah, maka ketika sudah hilang, sudah bersih, nah, itu menjadi najis hukmiyah. Caranya sama dengan menyiramkan air pada permukaan yang terkena najis tadi itu ya. Baik, nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, tidak banyak karena bapak bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu bapak akan membahas tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Di materi yang ini kan bapak sudah membahas tentang bagaimana cara toharoh dari najis mukhafafah, mutawasitoh dan mughaladhah. Dan minggu depan bapak akan menjelaskan bagaimana cara bertoharoh atau bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bapak harap kalian di rumah membaca atau mempelajari atau mencari referensi tentang bagaimana sih cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan minggu depan mari kita sharing bersama, kita belajar bersama tentang hadas kecil, belajar bersama tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.